Prabowo Subianto menggebrak meja podium Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB saat mendesak kemerdekaan Palestina. Peran Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah sekaligus komitmen terhadap cita-cita ketertiban dunia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kebetulan hari ini 1.500 batal tadi ya. Itu maknanya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Rahasianya apa? Nah, itu nanti kaitannya dengan Nabi Yusuf lah kemungkinan. Ada 8 untuk 7 sapi kurus dimakan 7 sapi gemuk balik ya. Itu siklus 7 abad 0 sampai 7 sampai 14 sampai 21. Nah itu pada 1920 itu kan sudah mulai turun 24 ya Khalifah itu kan titik nolnya. Ini sudah naik, sudah 100 tahun harusnya bangsa Indonesia atau umat Islam itu bangkit. Karena apa? Di tahun-tahun 1924 kita menyusul, yaitu 1928 Sumpah Pemuda. Puncaknya nanti adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah siklus dikaitkan dengan pemanggilan. Berapa tahun hari ini? 80 tahun kemerdekaan. Kalau dengan siklus 10-an, maka kita akan mencapai titik nol lagi. Makanya hari ini Indonesia, menurut Gotak Gati ya, ini riset titik nol umur 80 tahun. Nah, ini 80. Nah, 80 ini nanti kebetulan juga presidennya berapa? 8. Pak Prabowo punya kode di militer apa? 08. Cocok ya? 17. Jadi 1 tambah 7 8. 088. Tahunnya tahun apa hari ini? Coba. Alim Pak Tak Sajim Kakok 8. Maka terkait dengan kenabian, kalau boleh kita buka surat 17 ayat 8. Mudah-mudahan Tuhanmu melimpahkan rahmat kepadamu, akan tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, saya akan kembalikan atau menghadapmu, kamu jadikan neraka jahanam sebagai penjara bagi orang-orang yang kafir. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Titik nol. Nah ini titik nol ini secara bagaimana? Kita mau naik lagi atau kita berbuat kecurangan, kesalahan yang sudah terjadi? Kita mencari rahmat Allah atau sampai nyusap ya. Nah, contoh pemanggilan itu kan nanti ada 3 ya. Salah bendu, salah tidak, dan salah subuh ya. Ada 3 yang sering kita lakukan. Itu kan sebenarnya ada 3 unsur. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, nanti kita cocokkan lagi di surat berapa? 1945 ya. Ya badi inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakunu lisyai'ani wahai bapakku, sesungguhnya aku takut azab dari Tuhan yang Maha Pemurah menimpamu sehingga kamu jadi teman. Bapak, lebih kita, bang kita ya, Bapak. Itu nanti 45, 46, 47, 48, 49, perjanjian Renville, akhir 1950 balik ke Undang-Undang Dasar. Itu 49 aja Pak, sampai 49 Pak, ya 49-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauh dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya seorang anak Ishak dan seorang cucu Yakub, masing-masing kami angkat menjadi nabi. Nah, jadi ini kan ceritanya Nabi Ibrahim yang jadi Pancasila ya. Karena nanti di Pancasila ketika ini yang kami bahas Ibrahim dan pohon. Jadi ada bapak, ada masa lalu, ada Ibrahimnya, dan ada anak cucunya. Itu masa depan. Nah, mau kita jadi apa kan? Katanya 1000 berapa? Indonesia mas tahun berapa?
2045 mau kita apakan nih masa depan anak cucu kita ini? Kalau contohnya Nabi Ibrahim, kesalahan-kesalahan dari orang tua ya sudah, salah saja, kita tinggalkan, kita perbaiki, kita buatkan fondasi yang bagus, yang kuat, sehingga anak cucu kita nanti menuju kesuksesan. Itu masa depan, masa 1045. Berarti masa sekarang ini kalau ngomong yang 45 ya, berarti masa sekarang berapa? 2025. Berarti sudah ini berkaitan dengan apa namanya? Maulid Nabi, surat Muhammad. Toha itu kan surat Nabi Muhammad ya, nama lain dari Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan? Robi, Srobi, Sodri. Maka lapangkanlah dada kita. Jadi menghadapi kondisi yang seperti ini, cokroman gilingan yang seperti ini, kita di titik yang katanya, yang menurut saya ya, bukan kata orang lain, menurut saya ini di titik nol, kita punya potensi bangsa ini naik ke kejayaan atau punya potensi lurus mulus. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ya? Lapangkanlah dada kita. Mari kita lapangkan dada, kita objektif harus bagaimana. Karena kalau mengikuti kemauan ya setiap orang bernegara itu tapi gas, tapi kepala punya keinginan, itu repot. Kita kembali ke sirotol mustaqimnya bangsa Indonesia, yaitu doanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di Maya, Indonesia itu kan sebuah cita-cita itu. Maka sila kelima itu ya adalah cita-citanya bangsa Indonesia. Semua kebijakan sebaiknya kumpasnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan hari ini tepat sekali kondisinya, terjadi kesadaran di seluruh rakyat Indonesia. Sampai kemarin terjadi demo yang kita ketahui semua. Ini adalah saat yang paling bagus untuk bersih-bersih tahun dal, untuk kembali memulai dari awal. Mungkin demikian saja untuk contoh pemanggilan dikaitkan dengan kenabian. Kita bahas tadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan Nabi Musa. Profesor itu doanya demikian Bu, demikian saja Pak Anang atas waktunya, dan terima kasih atas perhatian. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.